Acara akan segera dimulai. Terima kasih atas semua kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, berkat rahmat dan hidayahnya, kita bisa melaksanakan kegiatan Zoom pada hari ini, Senin 26 Juli 2021. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sukaraja, yang kami hormati Bapak Ibu Wakasek serta pendidik dan tenaga kependidikan, yang kami hormati pula Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita banggakan bersama peserta didik, baik itu kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12, dan juga kepada orang tua peserta didik yang semoga dan mudah-mudahan hari ini bisa bergabung dengan kami baik melalui Zoom maupun melalui YouTube channel SMA Negeri 1 Sukaraja. Ibu dan Bapak pendidik dan tenaga kependidikan keluarga besar SMA Negeri 1 Sukaraja yang saya hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini senantiasa rahmat, taufik dan hidayahnya diberikan kepada kita sekalian. Kesehatan terutama ibu dan bapak, putra-putriku, peserta didik SMA Negeri 1 Sukaraja. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan seluruh rangkaian aktivitas kegiatan kita, baik itu rangkaian kegiatan pendidikan maupun rangkaian kegiatan non-pendidikan atau tugas dan kewajiban kita sehari-hari. Putra-putriku, peserta didik SMA Negeri 1 Sukaraja, ibu dan bapak orang tua peserta didik, ibu dan bapak pendidik dan tenaga kependidikan, keluarga besar SMA Negeri 1 Sukaraja. Yang pertama, kami sebagai penanggung jawab satuan pendidikan, ibu dan bapak pendidik dan tenaga kependidikan mengucapkan selamat kepada kelas 11 dan kelas 12 yang semula di tahun pelajaran 2020-2021 selama 1 tahun melalui pembelajaran daring, melalui pembelajaran online, kalian belajar di tingkat di bawahnya. Alhamdulillah di tahun pelajaran 2021-2022 ini kalian bisa dinyatakan naik ke kelas ke jenjang yang lebih tinggi, dan ini merupakan motivasi dan dukungan dari ibu dan bapak pendidik dan tenaga kependidikan serta kepada orang tua kalian serta kepada orang tua peserta didik kelas 11 dan kelas 12. Dan juga kepada kelas 10, selamat dan sukses. Kalian telah melalui beberapa rangkaian, diawali dari penerimaan peserta didik baru, kemudian daftar ulang. Pekan kemarin kalian mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Dan hari ini insya Allah SMA Negeri 1 Sukaraja, sekolah kita tercinta,
akan memulai seluruh rangkaian kegiatan pendidikan yang paling pertama dan utama adalah kegiatan proses pembelajaran. Insya Allah kelas 10 pun akan menyesuaikan kelas 11 yang mana kelas 10 dengan kelas 11 dengan kelas 12 telah memulai pada pekan kemarin. Yang kedua, yang perlu saya sampaikan sebagai penanggung jawab satuan pendidikan bahwa pendidikan secara nasional ada beberapa provinsi yang mengawali tahun pelajaran baru 2021-2022 ini, ada beberapa provinsi di tanah air tanggal 12 Juli 2021. Namun pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memulai tahun pelajaran baru ini 19 Juli 2021. Diawali dengan peserta didik baru kelas 10 melalui kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, sedangkan di kelas 11 dengan kelas 12 pekan kemarin hari Senin 19 Juli 2021 diawali dengan kegiatan Zoom meeting yang selanjutnya hari-hari kedua, ketiga, dan yang kemarin hari Kamis sampai dengan hari Jumat, alhamdulillah proses pembelajaran di kelas 11 dengan kelas 12 walaupun belum bisa dilaksanakan secara totalitas, secara maksimal, namun alhamdulillah SMA Negeri 1 Sukaraja sudah mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Yang ketiga, yang perlu saya sampaikan kepada peserta didik, ibu dan bapak orang tua peserta didik, ibu dan bapak pendidik dan tenaga kependidikan, keluarga besar SMA Negeri 1 Sukaraja, mengevaluasi kegiatan pekan kemarin, kelas 10 dilaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah secara daring atau secara online. Namun dalam kegiatan tersebut, putra-putriku peserta didik kelas 10 khususnya, ibu dan bapak orang tua peserta didik yang semoga dan mudah-mudahan bisa bergabung dalam kesempatan yang baik dan berbahagia ini, belum 100% peserta didik mengikuti secara totalitas. Artinya bahwa kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ini adalah langkah awal yang harus diikuti oleh peserta didik baru. Ketika peserta didik baru ini mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah secara totalitas 100% dan dinyatakan lulus, maka peserta didik baru di kelas 10 berubahlah label menjadi peserta didik kelas 10 di SMA Negeri 1 Sukaraja tahun pelajaran 2021-2022. Namun setelah dievaluasi, masih ada beberapa peserta didik yang dalam kegiatan tersebut belum mengikuti secara total, secara maksimal. Ini nanti mohon kepada Ibu dan Bapak Panitia, Ibu dan Bapak panitia dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, panitia yang terdiri dari OSIS dan MPK mengevaluasi, mendata kembali sejauh mana, bagaimana tingkat kehadiran, bagaimana tingkat peran serta dan keaktifannya, sehingga dari 432 peserta didik baru di kelas 10 ini yang layak dan seharusnya menjadi peserta didik di SMA Negeri 1 Sukaraja berapa, dan yang belum layak menjadi peserta didik di SMA Negeri 1 Sukaraja berapa. Ini sebagai renungan dan sebagai evaluasi khususnya kelas 10 pada saat kegiatan pengenalan lingkungan sekolah kemarin. Semoga dan mudah-mudahan kita berharap mulai hari ini kelas 10 itu bisa mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, dalam hal ini adalah SMA Negeri 1 Sukaraja secara total, secara maksimal, tidak ada hambatan dan tidak ada halangan suatu apapun. Demikian juga kepada kelas 11 dan kepada kelas 12. Ketika dilaksanakan Zoom meeting hari Senin tanggal 19 Juli 2021, itu baru sekitar 50% juga belum peserta didik yang tergabung, yang mengikuti.
Kemudian hari Kamis, hari Jumat sudah diupayakan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Itu pun juga belum maksimal. Kita berharap, karena kalau dibandingkan dengan provinsi yang lain, di luar Provinsi Jawa Barat, bahwa tahun pelajaran baru itu Jawa Barat sudah tertinggal 1 minggu dibandingkan dengan provinsi yang lain. Kalau kita tidak mengoptimalkan, kalau kita tidak memaksimalkan, kalau tidak kita mengefektifkan waktu yang sudah tertinggal ini, maka semakin jauh kita akan tertinggal pelaksanaan pendidikan di sekolah kita, khususnya di SMA Negeri 1 Sukaraja. Dan senantiasa, kalau kita tidak bisa mengejar target, maka mutu atau kualitas pendidikan di sekolah kita, di SMA Negeri 1 Sukaraja tentunya juga akan tertinggal dari sekolah-sekolah yang lain, dari provinsi-provinsi yang lain. Yang selanjutnya, kepada Ibu dan Bapak pendidik dan tenaga kependidikan, apakah itu pengampu mata pelajaran tertentu maupun Ibu dan Bapak pengampu penanggung jawab di bidang tertentu dan atau sebagai wali kelas, kita harus ada perlakuan khusus kepada peserta didik yang tingkat kehadirannya utamanya masih rendah atau masih kurang. Kalau bagi peserta didik yang aktif, bagi peserta didik yang selalu berperan serta dalam kegiatan apapun, pembelajaran khususnya, kita tidak menjadi masalah, kita tidak menjadi kendala. Namun yang perlu kita adakan perlakuan khusus adalah peserta didik yang tingkat kehadirannya minimal, yang tingkat kehadirannya kurang. Seperti tadi saya sampaikan bahwa di kelas 10 pekan kemarin ketika kegiatan pengenalan lingkungan sekolah masih ada beberapa peserta didik yang secara totalitas tidak hadir dan tidak mengikuti kegiatan tersebut. Sedangkan di kelas 11 dengan kelas 12 kita coba untuk lakukan atau laksanakan Zoom. Kemudian kita coba untuk melaksanakan pembelajaran di kelas di hari Kamis dengan hari Jumat, itu pun juga belum maksimal peran serta dari peserta didik. Apakah itu di kelas 10, kelas 11 maupun yang selanjutnya, peserta didik kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, putra-putriku, Ibu dan Bapak pendidik dan tenaga kependidikan, SMA Negeri 1 Sukaraja yang saya hormati. Dasar hukum kita melaksanakan pendidikan di tahun pelajaran 2021-2022 ini, yang pertama adalah berpedoman pada keputusan bersama 4 menteri. Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, kemudian Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, yang mengisyaratkan, yang menggarisbawahi bahwa yang seyogyanya tahun pelajaran 2021-2022 ini ada pembelajaran tatap muka terbatas, namun dikarenakan kondisi tertentu, dalam hal ini adalah pandemi COVID-19, maka ada kebijakan tertentu khususnya di 7 provinsi yang ada di tanah air, yang ada di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7 provinsi tersebut adalah mulai dari DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, DIY, Banten, dan Bali. Maka berdasarkan keputusan bersama 4 menteri tersebut, belum diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Artinya bahwa kita, SMA Negeri 1 Sukaraja yang berada di Kabupaten Sukabumi, kemudian secara administratif tergabung dalam cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5, di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, termasuk dalam kategori 7 provinsi tersebut. Artinya bahwa kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara daring atau secara online di tahun pelajaran 2021-2022, khususnya di semester ganjil. Yang selanjutnya, Ibu dan Bapak, peserta didik, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12,
Selain daripada mengacu kepada keputusan bersama 4 menteri tersebut, berpedoman kepada kebijakan pemerintah terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang sering disebut dengan apa yang dinamakan dengan PPKM. Semula PPKM dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 20. Pekan kemarin diperpanjang sampai berakhir tanggal 25 Juli 2020. Tadi malam berdasarkan pidato pimpinan negara, dalam hal ini adalah Bapak Presiden, kemudian Mendagri yang mengatur tentang kepegawaian secara nasional diperpanjang lagi sampai dengan tanggal 2 Agustus. Nah, berdasarkan kriteria provinsi atau kriteria daerah tersebut, ada yang dinamakan dengan level 3 dan ada yang dinamakan dengan level 4. Ketika level 3 dengan level 4, maka kebijakan dari pemerintah dalam pelaksanaan PKKM tersebut, satuan pendidikan harus melaksanakan pendidikan secara daring atau secara online. Jawa Barat ada yang termasuk dalam kategori level 4, ada yang termasuk dalam kategori level 3. Kabupaten Sukabumi masuk dalam kategori level 3 berdasarkan kriteria dari PPKM. Oleh karena itu, menunggu apakah akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, namun karena berdasarkan PPKM tersebut indikator dan kriterianya salah satu diantaranya adalah level 3 dan level 4 harus dan masih dalam pembelajaran secara daring atau secara online, maka SMA Negeri 1 Sukaraja dalam hal ini adalah di semester 1 di tahun pelajaran 2021-2022 hari ini pelaksanaan pembelajarannya masih secara online atau secara daring. Selain daripada itu, peserta didik, ibu dan bapak orang tua, ibu dan bapak pendidik dan tenaga kependidikan, kita mengacu kepada peraturan pemerintah. Apakah itu pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kota dan kabupaten. Kemudian mengacu kepada surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan yang terakhir adalah mengacu kepada surat edaran dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 yang terakhir terbit adalah tanggal 23 Juli 2021 yang menegaskan bahwa layanan pembelajaran di satuan pendidikan di kota dan kabupaten Sukabumi yang termasuk dalam level 3 dan level 4 dilaksanakan secara daring atau dilaksanakan secara online. Oleh karena itu, peserta didik, orang tua peserta didik, ibu dan bapak pendidik dan tenaga kependidikan, hari ini kita masih melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Sukaraja, di sekolah kita masih secara daring atau secara online. Yang selanjutnya, peserta didik, putra-putriku, ibu dan bapak orang tua peserta didik, ibu dan bapak pendidik dan tenaga kependidikan, bagaimana pelaksanaan pendidikan secara nasional. Bapak dan ibu, putra-putriku, tadi berdasarkan SKB 4 Menteri dan berdasarkan level atau kriteria dari indikator penilaian PPKM, maka 7 provinsi yang belum diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Secara nasional, Ibu dan Bapak, 35% provinsi itu yang telah melaksanakan pembelajaran secara tatap muka terbatas. Mungkin ini adalah provinsi-provinsi yang letaknya jauh di sana, yang letaknya di luar Pulau Jawa dan Bali. Tentunya ini sudah ada syarat dan kriteria-kriteria tertentu, kriteria-kriteria khusus, sehingga pelaksanaan kegiatan pembelajarannya bisa dilaksanakan secara tatap muka terbatas. Bapak dan Ibu, yang selanjutnya, bagaimana pelaksanaan pendidikan di SMA Negeri 1 Sukaraja, khususnya di semester ganjil di tahun pelajaran 2021-2022. Tadi sudah disampaikan bahwa pekan kemarin kelas 10 kita laksanakan pengenalan lingkungan sekolah. Kelas 11 dengan kelas 12 kita laksanakan pembelajaran penyesuaian
penyesuaian terlebih dahulu, tetapi belum secara maksimal. Pelaksanaan pendidikan di SMA Negeri 1 Sukaraja, Ibu dan Bapak, mengacu kepada kalender pendidikan tahun pelajaran 2021-2022. Kemarin, Satuan Pendidikan bidang kurikulum sudah mendesain keterkaitan dengan kalender pendidikan. Bapak dan Ibu dan Bapak pengampu mata pelajaran, Ibu dan Bapak wali kelas, itu diinformasikan, diteruskan kepada peserta didik, kepada orang tua peserta didik, sehingga itu sebagai acuan atau sebagai pedoman peserta didik dalam mengikuti proses pendidikan di SMA Negeri 1 Sukaraja. Yang selanjutnya, Bapak dan Ibu, pelaksanaan pendidikan di SMA Negeri 1 Sukaraja berpedoman pada kebijakan pemerintah. Apakah dalam bentuk peraturan pemerintah, apakah dalam bentuk peraturan gubernur, peraturan bupati, kemudian dalam bentuk surat edaran, senantiasa kita ikuti. Dalam suasana pandemi COVID-19, setiap hari senantiasa dinamis, senantiasa berubah. Hari ini dengan kemarin berubah, pekan ini dengan pekan kemarin berubah, pekan ini dengan pekan depan berubah, bulan Juli dengan bulan Agustus berubah. Maka senantiasa kita ikuti alur dari situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini. Dan pemerintah selalu akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang senantiasa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi hari ini. Kebijakan apapun bentuknya, aturan apapun bentuknya, senantiasa kita ikuti demi kesehatan dan kemaslahatan serta demi kemajuan dan kualitas dari pendidikan kita secara bersama-sama. Yang selanjutnya, Bapak dan Ibu, tentunya bahwa sesuai dengan aturan, sesuai dengan kebijakan dari pemerintah, bahwa sekali lagi Kabupaten Sukabumi masuk level 3. Level 3 ini layanan proses pembelajaran masih secara daring. Hanya Ibu dan Bapak yang perlu kita baris bawahi di sini adalah peran serta. Peran serta dari peserta didik agar supaya secara maksimal atau secara optimal treatment strategi apa yang mesti harus kita lakukan. Treatment strategi apa yang harus kita miliki sehingga peserta didik betul-betul secara maksimal, secara optimal mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Secara yuridis formal bahwa layanan proses pembelajaran secara daring, namun dalam kondisi tertentu, kondisi khusus, ada yang mengharuskan kita memakai pakaian yang secara formal. Misal, kemarin ketika kegiatan PLS, pengenalan lingkungan sekolah, peserta didik wajib menggunakan seragam sekolah asal. Kemudian suatu hari tertentu tidak menutup kemungkinan juga ketika pembelajaran seperti biasanya secara daring, secara online hari-hari tertentu, apakah itu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis atau hari Jumat, ini juga dituntut untuk melaksanakan pakaian sesuai dengan tata tertib yang ada di satuan pendidikan. Karena ini diperlukan secara administratif, diperlukan secara dokumen untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Jadi tidak setiap saat, setiap hari mengenakan pakaian yang bebas atau sesuai dengan keinginan, sesuai dengan hati nurani kita, khususnya ini adalah peserta didik. Kalau kami, alhamdulillah Ibu dan Bapak pendidik dan tenaga kependidikan setiap saat, setiap hari sudah bisa menyesuaikan seperti apa yang menjadi aturan atau kebijakan oleh pemerintah terkait dengan pakaian harian, pakaian dinas pendidik dan tenaga kependidikan. Terkadang peserta didik ketika mengikuti pembelajaran itu belum bisa menyesuaikan. Oleh karena itu pada kondisi khusus, kondisi tertentu nanti akan ditentukan, akan diinformasikan harus memakai pakaian-pakaian tertentu. Yang selanjutnya, bagaimana pelaksanaan pendidikan di SMA Negeri 1 Sukaraja, walaupun proses pembelajaran secara daring atau secara online, dalam hal kondisi khusus, kondisi tertentu, misal ada yang harus dilaksanakan secara tatap muka, harus yang dilaksanakan secara langsung hadir
di sekolah, hadir satuan pendidikan, maka ini akan diinformasikan, kemudian akan disusun jadwal sedemikian rupa sehingga secara sistematis dibatasi jumlahnya dan senantiasa memperhatikan apa yang dinamakan dengan protokol kesehatan. Ini dalam hal khusus, dalam hal kondisi tertentu jika nanti diperlukan peserta didik, apakah itu kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 harus hadir di sekolah, harus hadir di satuan pendidikan. Termasuk juga kepada ibu dan bapak pendidik dan tenaga kependidikan, kalau tadi malam kita simak bagaimana pidato dari Kepala Negara, Bapak Presiden Jokowi, kemudian kita simak dari Bapak Menteri Mendagri dalam negeri terkait dengan tugas kita, apakah kita harus WFH, kemudian apakah kita harus WFO, kita menyesuaikan. Apakah kita masuk ke dalam kondisi apa yang dinamakan esensial atau non-esensial, atau yang termasuk dalam kondisi kritikal, itu menyesuaikan. Namun prinsipnya Ibu dan Bapak, terhitung dari tanggal 23 Juli 2021 yang namanya KAMUP, sebelum tanggal 23 itu loss secara sistem, jadi kalau dari PKD itu secara sistem, Ibu dan Bapak mengajukan WFH atau mengajukan dinas luar, sudah otomatis nanti sistem menyetujui tanpa atasan membuka. Tapi terhitung dari tanggal 23 sampai dengan hari ini dan seterusnya barangkali itu kembali lagi semula. Jadi melalui atasan, kemudian atasan menyetujui, baru nanti menyesuaikan apakah itu sesuai dengan WFH atau WFO, nanti kita kaji ulang. Kemudian kita informasikan kembali, karena barusan hari ini tadi ada surat dari Mendagri yang mengatur tentang keterkaitan dengan ibu dan bapak pendidik dan tenaga kependidikan. Mudah-mudahan siang sore nanti ada informasi dari BKD, kemudian dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang mengatur tentang bagaimana ibu dan bapak keterkaitan dengan perpanjangan PPKM ini. Prinsipnya bahwa pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan secara daring atau secara online, apakah itu kita harus WFH atau WFO, kita sesuaikan. Menunggu informasi bagaimana pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Yang selanjutnya, Ibu dan Bapak, jika ada peserta didik yang mengalami kendala apapun, contoh hari ini kita siapkan Zoom, kemudian kita siapkan live YouTube. Ada berapa, Depur? Yang connect, di Zoom-nya berapa, di live-nya berapa? Di Zoom 500, di live-nya 168. Dari jumlah kalau kita rata-rata 400 saja, 400 kali 3 itu sudah 1.200. Yang lainnya? Oleh karena itu, putra-putriku, peserta didik kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, ibu dan bapak pendidik dan tenaga pendidikan, sekali lagi, peran serta kita, sehebat apapun konsep, sehebat apapun desain kita, jadi konsep tentang satuan pendidikan, mulai dari standar isi, sampai nanti yang terakhir adalah standar penilaian, sehebat apapun, tanpa dukungan penuh dari peserta didik, ya kita sia-sia, kita habis energi. Yang paling pertama dan utama adalah bagaimana peran dari peserta didik ini. Jadi kalau kita rata-rata 400 per tingkat, kelas 10, kelas 11, kelas 12, karena semuanya ini adalah 12 rombel, kali 36, itu sudah 432. Hari ini yang aktif total, yang Zoom 500, kemudian yang live di YouTube hanya 161. Yang lainnya kemana? Ini yang perlu kita kaji, ini yang perlu kita evaluasi, dan ini yang perlu kita support, dukung, kita motivasi. Maka kebijakan dari satuan pendidikan, jika ada peserta didik yang mengalami kendala apapun, apakah itu jaringan, apakah itu kuota, apakah itu HP, kemudian apakah itu laptop, komputer, dan lain sebagainya, sekolah, satuan pendidikan, SMA Negeri 1 Sukaraja terbuka. Silahkan hadir ke sekolah. Gunakan fasilitas sekolah.
Di sana ada jaringan internet, kemudian ada komputer, manfaatkan dengan baik. Bagi peserta didik yang mengalami kendala apapun. Seperti tadi saya sampaikan bahwa mungkin tidak punya kuota, mungkin HP-nya rusak, mungkin tidak punya laptop, dan seterusnya. Terdetek hari ini yang seharusnya minimal 1.200 itu lebih. Karena satu kelas rata-rata 36 kali 36 ronde. Sudah berapa? Jadi ini kalau di rata-rata 50% juga belum. Oleh karena itu, peserta didik kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, ibu dan bapak pendidik dan tenaga kependidikan, peran kita yang paling pertama dan utama adalah spot, motivasi, dorongan, keyakinan hati bahwa kita secara total, secara semangat untuk mengikuti proses pendidikan, proses pembelajaran secara daring atau secara online. Dan yang selanjutnya keterkaitan dengan bagaimana pelaksanaan pendidikan di SMA Negeri 1 Sukaraja di tahun pelajaran 2021-2022, yang paling pertama dan utama adalah pembelajarannya secara daring, kegiatan-kegiatan tertentu sementara, apakah itu ekstrakurikuler, kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya tatap muka, kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik, sampai dengan hari ini belum diperkenankan. Namun ada kegiatan-kegiatan khusus, kegiatan-kegiatan tertentu yang mengharuskan, misalnya kompetisi, apakah itu yang dinamakan dengan Olimpiade Sains, apakah itu yang dinamakan dengan FLS2N, apakah itu yang dinamakan dengan O2SN, secara daring, secara online. Ini Pusat Prestasi Nasional di Kementerian, kemudian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5, senantiasa memfasilitasi dan senantiasa seluruh satuan pendidikan wajib untuk mengikuti. Namun kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik, yang sifatnya tatap muka, ini belum bisa direalisasikan, belum bisa dilaksanakan. Yang paling pertama dan utama hari ini adalah proses pembelajaran secara daring atau secara online. Dan insya Allah seluruh rangkaian kegiatan di tahun pelajaran 2021-2022 ini semuanya akan tertuang dalam apa yang dinamakan dengan RKJM, kemudian RKT, RKAS, dan program-program yang lainnya. Dan insya Allah nanti setelah selesai pertemuan virtual ini akan ada rapat khusus, rapat terbahas yang membahas tentang apakah itu RKJM, apakah itu RKT, apakah itu RKAS, dan program-program yang lainnya yang mendukung mutu dan kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Sukaraja. Yang selanjutnya, peserta didik kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, ibu dan bapak pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua peserta didik yang semoga dan mudah-mudahan hari ini bisa bergabung untuk mensukseskan pendidikan di SMA Negeri 1 Sukaraja di era pandemi COVID-19 ini perlu kita adanya kolaborasi. Kolaborasi yang dimaksud adalah kalian, putra-putriku, peserta didik, sesuaikan sebagai tugas dan fungsinya adalah bahwa kalian belajar. Jadi cukup kalian belajar. Di saat waktunya jam belajar, harinya hari belajar, hari Senin sampai dengan hari Jumat, jamnya adalah mulai setengah 8 sampai jam 12 atau setelah sholat duhur, itu adalah waktu-waktu tertentu, waktu-waktu belajar. Belajarnya dari rumah, manfaatkan. Jadi waktu hari Senin sampai dengan hari Jumat, pukul 07.30 sampai 12 itu adalah waktu belajar, belajarnya dari rumah, maka kalian di rumah. Yang selanjutnya, kami, ibu dan bapak pendidik dan tenaga kependidikan memberi layanan kepada kalian. Jadi yang kalian butuhkan apa? Jadi tugas kami, ibu dan bapak pendidik dan tenaga kependidikan, kalau di tenaga kependidikan adalah memberikan layanan kepada kalian, kepada peserta didik, kepada putra-putriku,
kemudian ibu dan bapak pendidik menyampaikan materi pembelajaran, mengajar dan mendidik. Jadi tugas kalian adalah belajar, tugas kami adalah memberikan layanan keterkaitan dengan pendidikan di SMA Negeri 1 Sukaraja. Kemudian kepada orang tua peserta didik mohon dukungannya, mengingatkan kepada putra-putrinya, mendukung putra-putrinya. Jadi diingatkan, oh ini hari Senin, jam 9, saatnya belajar, maka di rumah, bukan kemana-mana. Jadi ini kita, ibu dan bapak orang tua peserta didik, kita saling. Kemudian saya pribadi sebagai penanggung jawab satuan pendidikan melaksanakan MONEP, monitoring evaluasi, pengawasan dan pemantauan terhadap bagaimana layanan pendidikan di SMA Negeri 1 Sukaraja, bagaimana layanan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh ibu dan bapak tenaga pendidik kepada peserta didik. Orang tua mengingatkan, mensupport. Kemudian pemerintah, apakah itu cabang dinas, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat adalah support dukungan pembiayaan. Apakah itu melalui bantuan operasional sekolah maupun melalui bantuan operasional pendidikan daerah BOPD. Jadi kita kolaborasi. Apakah itu peserta didik, orang tua peserta didik, kami di satuan pendidikan, ibu dan bapak pendidik dan tenaga pendidikan, pemerintah berkolaborasi untuk mensukseskan pendidikan di tahun pelajaran 2021-2022 ini yang dilaksanakan masih dalam suasana pandemi COVID-19, tidak lain dan tidak bukan adalah secara daring atau secara online. Tanpa dukungan dan support dari ibu dan bapak orang tua wali peserta didik, maka ada kepincangan, ada kesenjangan. Dari peserta didik sendiri tidak aktif, kemudian tidak mengikuti, apalagi peserta didik. Jadi apakah ibu dan bapak orang tua peserta didik, apakah kami satuan pendidikan, kemudian pemerintah, semuanya ini adalah untuk putra-putri ibu dan bapak orang tua peserta didik, untuk kalian peserta didik. Pesan dari pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat bahwa kalau tujuan dari pendidikan secara nasional itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi generasi bangsa tidak lain dan tidak bukan adalah kalian yang hari ini menduduki di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Lulus dari satuan pendidikan, lulus dari SMA Negeri 1 Sukaraja, kalian adalah generasi penerus bangsa. Fokus kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat bahwa diharapkan generasi muda, generasi penerus SMA SMK yang ada di Jawa Barat ini yang mempunyai akhlak yang bagus, sikap yang bagus, budi pekerti yang bagus, kemudian religius, tidak lain dan tidak bukan adalah tujuan pendidikan di Jawa Barat itu untuk menumbuhkan atau menciptakan manusia yang unggul. Bukan hanya pintar di akademis, tetapi akhlaknya bagus, agamanya bagus, kemudian kepribadiannya bagus, sikapnya bagus. Ini adalah tujuan pendidikan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Semoga ini menjadi motivasi dan menjadi dukungan kepada kalian semua untuk memulai dan melaksanakan pendidikan di SMA Negeri 1 Sukaraja di tahun pelajaran 2021-2022. Yang terakhir sebelum kita akhiri, mari senantiasa kita bersama-sama berdoa di setiap saat, di setiap waktu, memohon kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga aktivitas dan kegiatan kita apapun, apakah itu kegiatan pribadi, apakah itu kegiatan pendidikan, dan kegiatan yang lainnya, bisa kita laksanakan secara tatap muka, kita senantiasa diberi kesehatan, kemudian kita dapat melakukan aktivitas dan kegiatan apapun secara normal, seperti semula, seperti biasanya. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Sebelum ditutup, sebelum diakhiri, sekali lagi, bahwa pekan pertama kita masih banyak yang belum maksimal. Persentase untuk mengikuti kegiatan, apakah itu kelas 10, kelas 11, kelas 12, masih sangat minim. Belum mencapai batas minimal, itu belum mencapai. Karena batas minimal dari suatu kegiatan dalam organisasi itu harus diikuti oleh peserta 80%. Kelas 10 sakinten, kelas 11, kelas 12, 60% juga tidak, masih di bawah 50%. Pekan ini, minggu ini kita akan memulai, akan kita tingkatkan, akan kita optimalkan, kemudian kita akan memulai treatment tertentu, perlakuan khusus bagi peserta didik yang tidak pernah aktif dalam kegiatan-kegiatan proses, apakah itu pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sukaraja yang telah menyampaikan informasi yang begitu dapat dipahami oleh kita semua. Yaitu yang tadi yang disampaikan, kita harus melaksanakan kegiatan berdasarkan kebijakan yang berlaku sesuai dengan edaran yang disampaikan oleh pemerintah. Terus tadi yang disampaikan Kabupaten Sukabumi ada pada level 3. Maka untuk itu kegiatan KBM masih dilaksanakan secara daring atau online. Untuk kegiatan KBM dilaksanakan secara online, jadi harus memakai seragam yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan dari Senin sampai dengan Jumat, dari pukul 8 sampai dengan 12. Jika peserta didik yang mengalami kendala jaringan seperti kuota dan HP, contohnya HP dan sebagainya, bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dan selaku dan kami selaku pendidik siap melaksanakan atau melayani memberikan pelayanan yang terbaik. Maka untuk itu mohon kepada Bapak dan Ibu orang tua di rumah, mohon kerjasamanya supaya kegiatan KBM putra putri Bapak dan Ibu berjalan dengan lancar ya. Begitu. Demikian informasi yang disampaikan, semoga peserta didik kelas 10, 11, dan 12 bisa memahami dan bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik dan penuh semangat. Saya undur diri, salam sehat dan jaga kondisi kesehatan walau di rumah. Semoga pandemi cepat berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.